Oke, baru sekarang bismillah. Oke. Maka secara real time eh, pergerakan atau tindakan dari seorang pemberi tadi itu akan terbayarkan. Seperti itu. Jadi pembayaran diterima, statusnya paid. Kita pakai fitur crop JS untuk nge-crop bagian-bagian yang pengen kita jadikan sebagai foto profil. Ini bisa kita rotate, 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 rotate. Nah, gitu ya. Ternyata yang checkout itu sama, user itu aja ya. Kita nyimpan alamatnya di local storage gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita pakai pos Indonesia aja. Coba, oke. Offline, offline. Nah, iya jaringannya nih. Oh, online nih. Oke, coba. Kalau kita tekan di bagian si Bambang ini, sebagian penjual toko, maka di sisi si penjual, artinya kan kita sedang aktif di sisi Bambang, di sisi Bambang ini kan di sisi penjualnya. Jadi di sisi pembeli ini juga sama, bakalan muncul indikator bahwa si penjual itu sedang melihat chat gitu. Jadi si penjual tahu, si pembeli tahu bahwa oh si penjual ini lagi lihat chat gitu ya. Oke, ini sekarang kita balas saja. Apa bos gitu. Nah, bakalan muncul tuh. Kalau muncul ya. Oke, silakan. Oke, sistem akan memberikan sebuah verifikasi link gitu kepada kita gitu ya. Ini kirim permintaan, permintaan refund baru diterima, dan kirim permintaan ini, maka secara real time juga bakalan terbaca oleh si penjual gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Ahmad Zikri dengan NIM 23122790. Kali ini kami akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil dari final project digital business kami gitu. Nah, dengan tema ini marketplace. Jadi kedepannya kami akan mendemonstrasikan beberapa fitur basic yang ada pada marketplace. Dengan tidak menunggu lama, saya serahkan kepada Satrio. Oke, perkenalkan nama saya Satrio Hayu Wibowo dengan NIM 23122757. Jadi, saya akan mengawali demonstrasi. Nah, di sini kita sudah ada di tempat login. Nah, karena kita belum mempunyai akun, kita pencet daftar sekarang. Nah, di tampilan daftar sekarang kita akan memasukkan nama lengkap, Satrio Hayu. Dan email, email saya dengan nomor telepon bebas. Tanggal lahir, dan password, masukkan password. Dengan konfirmasi juga di password di bawahnya. Oke. Dan kita akan memencet daftar sekarang. Nah, di sini akan menampilkan verifikasi email Anda. Jadi kita akan memencet verifikasi akun terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul di email masuk dengan kode 992554. Nah, kita akan memencet verifikasi akun. Nah, tadi karena kita sudah meregistrasi akun, kita akan digeser dengan login. Di sini kita akan masukkan email @gmail.com. Masuk sekarang. Nah, di sini ada trouble dengan passwordnya yang salah. Passwordnya, oh, emailnya yang salah dengan Krisna Kurangka. Nah, sudah, kita masuk sekarang. Nah, di sini adalah landing page dari marketplace kita. Sini mempunyai banyak produk dan banyak kategori juga. Nah, di sini kategorinya banyak, ada pakaian, spare part. Nah, di pakaian ada sepatu dan di jaket ada baju hangat Indonesia. Di sini kita akan mencoba membeli pakaian. Yang dimana baju hangat Indonesia kita lihat-lihat dulu. Kita klik quick view. Nah, kita scroll ke bawah, kita lihat-lihat dari produk description dan lain-lain. Nah, kita di sini akan menambahkan mungkin rating. Bla bla bla.
Nah, di sini kita sudah masuk ya dari komennya, walaupun kita belum membeli ya kita rating aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita akan add to cart, yang mana dimasukkan ke keranjang. Nah, di sini produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, kita akan masuk ke keranjangnya. Di sini teman-teman, di sini ada yaitu favorit, produk favorit. Nah, add to wishlist, yang dimana kita akan menyimpan itu di dalam wishlist kita untuk dibeli. Nah, di sini memiliki toko dari Bambang. Nah, di jaket ini ternyata ada di dalam tokonya Bambang. Di Bambang ini menjual baju hangat Indonesia, monitor santuy, dan nasi goreng. Kita kembali lagi ke baju hangat Indonesia. Kita sekarang buy now. Masuk ke keranjang dulu. Kita sekarang di sini tampilan dari keranjang belanja. Nah, kita checklist dulu baju hangat Indonesianya. Setelah itu kita akan check out sekarang. Nah, di halaman checkout ini kita bisa melihat ada alamat pengirim dengan ringkasan pesanan lah dari toko baju hangat, dan kita pilih voucher. Di situ ada voucher dan metode pengirimannya. Karena di sini kita belum menambahkan alamat, kita tambahkan dulu alamatnya. Nah, di sini adalah profil dari saya sendiri. Bisa memasukkan foto profil. Ya, kita pilih keyboard aja ya, foto-foto keyboard atau foto-foto apa. Nah, gitu aja. Oke. Nah, di situ ada validasi sukses. Nah, saya sekarang sudah memiliki foto profil. Sekarang kita tambahkan alamat. Nah, ditambahkan alamat, kita tambahkan label alamat, nama penerima nama saya sendiri, nomor HP. Nah, di sini ada, bisa kita cari alamat. Nah, detail alamatnya kita isi. Dekat Bangjo, oke. Kita checklist jadikan alamat utama dan simpan alamat. Nah, di sini alamat saya sudah ada dan dengan alamat utama. Oke, kita kembali lagi ke keranjang. Nah, di sini kita bisa checklist lagi. Kita bisa check out sekarang. Langsung check out sekarang. Atau bisa nambahkan item. Setelah itu kita pilih, itu adalah alamat pengiriman kita, dan pilih voucher. Nah, karena tidak ada voucher ya tersedia saat ini. Oke, jadi kita memilih metode pengiriman, yaitu JNE mungkin. So, kita memilih yang paling atas saja, JNE City, atau pos pengiriman. Cari yang reguler. Nah, kita akan memilih pos Indonesia saja dengan ongkos kirim 14.000. Catatan untuk penjual, mungkin disiapkan dengan rapih dan aman. Oke, jadi di sini adalah ringkasan pembayaran dengan subtotal produk 224.000. Dan kita sekarang bayar sekarang. Jadi dibayar sekarang ini ada fitur dari GoPay, GoPay Later, virtual account, credit debit card, dan bawahnya lagi Google Play, Shopee Pay, Dana, Kris, Alpha Group, Indomaret, dan lain-lain, masih banyak. Di sini kita memilih mungkin GoPay saja. Nah, di sini akan memunculkan Kris dari GoPay. Nah, di sini kita akan ke website. Oke, tadi itu sudah didemonstrasikan oleh Satrio untuk cara pembelian
dari marketplace-nya. Nah, di sini saya sebagai seorang penjual. Tentunya kita loko dulu ya, loko dulu dan masuk ke akunnya si penjual tadi gitu. Nah, kita loko dulu. Hmm, oh alah, error. Nggak tahu nih kenapa. Oke, ya biasalah. Kita login gitu, login dulu. Di sini masih kebaca ya. Kita lanjutkan dengan Google aja, karena saya lupa passwordnya apa. Kemudian saya mencoba untuk masuk ke sini karena ini akunnya oke berhasil ya. Oke, di sini saya masuk ke toko, kemudian saya masuk ke tokonya. Nah, di sini muncul ya ordernya satu. Em, kita masuk aja di sini. Nah, di sini atas nama Satrio tadi kita klik. Nah, di sini rinciannya pembayaran status bayarnya fail. Status bayarnya fail. Nah, oh, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Ah, ini nih. Bukan ini ya? Oh, salah ini kali ya? Salah toko. Oh, bukan ini, bukan ini. Salah, 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 salah. Itu di mana sih tadi tokonya? Oh, toko Bambang. Tokonya si Bambang. Sorry, sorry. Salah masuk dashboard, guys. Login dulu. Sorry, sorry ya. Sorry. Nah, di sini harusnya. Nah, loginnya berhasil. Oke, ini kita masuk ke toko, tokonya Bambang. Tuh, di sini ordernya masuk ya dua. Nah, Satrio Hayu Wibowo. Status pembayarannya itu adalah paid dan status pesannya diproses. Kita coba lihat detail dari pesanan yang dipesan dia ya. Nah, di sini dia pakai QRIS. Oke, di sini dia pesan nih disiapkan dengan rapi dan aman, Bos. Oke, siap, boy, gitu ya. Nah, di sini dia pesan cuma satu, baju hangat Indonesia aja, sejumlah 4 gitu ya. Nah, habis itu kita close aja. Nah, karena ini dia status pesanannya diproses, kemudian ini pembayarannya sudah dibayar, maka kita asumsikan ini harusnya dikirim ya, dikirim gitu. Kita update statusnya, berhasil. Ini apa namanya? Postnya error, maksudnya styling aja sih gitu. Nah, kemudian kita kembali ke Satrio lagi. Jadi kita di sini di akun penjual, kita pengen tahu nih dari di akun tadi saya pembeli sudah dikirim belum statusnya. Nah, kita di sini akan logout dulu. Nah, kita masuk kembali ke akun saya tadi. Nah, masuk sekarang. Nah, di sini kita akan mengecek ke profil dan ke pesanan saya tadi. Serta, nah di sini status sudah dikirim. Nah, tadi setelah kita pembayaran dan lain-lain, sekarang aku dan Zikri akan mengimplementasikan voucher atau diskon. Nah, di sini kita voucher dan diskon itu akan didemonstrasikan oleh Mas Zikri. Oke, di sini kita akan masuk ke akunnya admin sebagaimana mestinya. Pertama kita memasukkan diskonnya terlebih dahulu, kemudian kita menambahkan voucher. Nah, untuk menambahkan diskon kita harus pergi ke akunnya si penjual. Kita login dulu di sini. Kemudian kita masuk sebagai akunnya si Neversin tadi, yang Bambang tadi. Kita masuk. Oke, kita tunggu dulu. Di sini kita implementasi autentikasinya pakai Google ya, OAuth 2 itu. Nah, di sini kita masuk ke toko, masuk ke Bambang. Di sini udah ada komentarnya satu ya. Ini tadi kita balas dulu. Makasih, Kak. Oke, balas ya. Oke, ini berhasil. Ordernya 2 di sini. Oke, nah di sini chatnya satu. Oke, itu nanti dulu. Nah, di sini kita mau mesan buat
buat ini ya, buat diskon ya. Nah, di sini kita tambahkan diskon dari manage product ini. Ini udah ada diskon sih, cuman kita tambahin lagi targetnya mungkin per kategori. Kemudian kategorinya sebentar, dia lagi loading. Oke, tunggu dulu. Per kategori, pilih kategori. Nah, di sini kita pengennya kita ngebuat voucher itu khusus buat misalkan baju sport gitu ya. Baju sport. Nah, nggak usah deh, nggak usah baju sport. Shoes aja, shoes, sepatu ya. Nah, kita tipe diskonnya di sini ada bertingkat ya, bertingkat. Nah, di sini maksudnya apa? Diskon ini hanya berlaku jika jumlah produk dalam keranjang memenuhi kriteria kriteria kuantitas. Jadi, kalau misalkan si pembeli ini membeli 3 produk, maka dia bakalan kena diskon gitu. Kan di sini ada minimum kuantitas nih, misalkan minimum kuantitasnya 2 gitu, maksimum kuantitasnya 5. Nah, kalau dia beli dari 2 sampai 5 itu dia dapat diskonnya gitu. Kalau yang presentasi ya biasa aja, jadi berapa banyak nanti dikurangin dengan presentasi diskonnya gitu ya. Nah, di sini mungkin kita pakai yang bertingkat karena kita mau coba ya. Minimum kuantitasnya 2, maksimumnya 4 ya. Nah, di sini presentasi diskonnya itu sekitar 50%. Kemudian tanggal mulainya itu today. Kemudian ya masa berlakunya ini sampai tanggal 30. Statusnya aktif. Ini kita simpan diskonnya. Maka berhasil ya. Oke. Nah, di sini kita close aja. Maka di sini oh, kita salah ngasih diskon sih. Kita salah ngasih diskon. Hmm, ini di presentasinya itu di oke pakaian ya. Ini hapus aja salah ngasih diskon kita. Yes. Nah, ini tambahin ulang, ini presentasi diskonnya tingkat, pilih targetnya per kategori, kategorinya itu misalkan food. Oke, food ya. Minimum kuantitas 2, maksimal 4. Oke, di sini presentasi diskonnya 50%. Mulainya itu today. Ini besok. Oke, nah di sini kita simpan. Berhasil. Oke, di sini dia dapat nih. Dapat diskon ya. Jadi 45.000 kalau dia memenuhi target 2 sampai 4 item gitu. Baru dia dapat diskon 45.000 potongan gitu. Nah, di sini untuk yang diskonnya. Kemudian kita kembali di sini kita coba lihat. Nah, di sini udah masuk ya. Untuk yang nasi goreng tadi, ini kategorinya food. Dia dapat harga 45.000. Kita coba lihat. Oke, sudah dapat. Kemudian di sini sudah masuk ke diskon. Nih. Nah, oke, di sini kita pengen buat voucher ya. Kita buat voucher. Di banner ini sudah muncul juga yang food tadi. Oke, kita masuk ke admin ya. Kita masuk ke admin, kita logout dulu. Logout, kita pergi ke URL-nya ini admin @out. Nah, di sini kita masuk ke admin untuk membuatnya lebih jelas. Saya akan mendemonstrasikannya lebih jelas lagi ya terkait dengan fitur apa saja yang marketplace yang saya punya itu gitu ya. Nah, di sini sebenarnya marketplace kita ini sudah mengimplementasikan metode real time. Nah, jadi seperti apa metode real time-nya? Jadi di sini saya akan membagi dua melalui browser yang berbeda, jadi split screen gitu. Tujuan untuk apa? Nah, jadi gini. Di sini kan ada yang namanya akun pembeli ya. Akun pembeli itu di sebelah kiri karena dia tidak mempunyai toko gitu. Katakanlah gitu, oke. Nah, dan di sebelah kanan sini itu adalah akun si penjual gitu. Nah, mekanisme real time di sini adalah fitur chat gitu. Apa sih gunanya fitur chat? Fitur chat itu adalah gunanya untuk menghubungi si penjual terkait dengan keluh kesah si pembeli gitu. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke masuk ke tokonya si penjual ini. Di sini tokonya ini namanya sebentar. Ini namanya Bambang ya. Nah, di sini kita coba masuk ke toko Bambang. Nah, di sini kita sudah melihat nih produk-produk yang dijualnya dan kemudian kita melihat di sini di pojok kanan bawah ini ada seperti ikon FAB atau floating action button gitu.
Tujuannya supaya itu mengindikasikan adanya fitur chat. Nah, ketika kita pencet, maka kita akan dibukakan Windows atau window chat sederhana seperti ini yang berukuran kecil ya, pada umumnya seperti itu ya kan. Nah, di sini terlihat Bambang ini masih offline, artinya si penjual ini masih offline gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Maka kenapa dia seperti ini? Kenapa dia offline? Karena dia belum masuk ke dashboardnya penjual gitu. Oke, kita implementasikan, kita masuk ke dashboardnya si penjual ini. Ketika kita tekan kart Bambang ini atau kart si penjualnya ini, maka secara otomatis di sebelah kiri kita ini atau di sisi akun pembeli ini itu sudah online karena dia mendeteksinya seperti itu gitu. Jika penjual itu aktif di halaman ini, maka sudah dipastikan di sisi penjual itu sudah online gitu ya. Nah, sekarang kita implementasikan. Di sini kan chat terakhirnya ada 32 chat gitu, 32 chat gitu ya. Nah, coba kita chat gitu sederhana aja seperti halo. Maka di sebelah kanan kita ini atau di sisi penjual, kita akan melihat badges-nya itu akan bertambah satu gitu karena kita kan baru ngechat halo gitu doang dan centangnya sudah biru gitu. Dan sini saya memakai cuma centang satu gitu ya. Nah, centangnya sudah biru gitu. Oke, di sini kalau kita spam, maka akan timbul notifikasi yang terspam gitu. Itu notifikasi itu datang dari sisi penjualnya gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pencet, maka di sini ada banyak nih. Ada Fadilah, ada yang sisa juga tadi gitu ya. Ketika kita pencet, maka dia memunculkan chat terakhir paling bawah itu RS ya. Oke, kalau misalkan kita implementasi lagi, terlihat ya di sini ada indikator chatnya gitu. Kalau kita bisa melihatnya di sini, ketika si pembeli ini mulai mengetikkan, itu di sisi pengguna itu bakalan terdapat indikator chat seperti kayak typing typing indikator gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa si pembeli itu sedang mengetik gitu. Nah, dan juga di sisi header bagian si penjual ini terdapat sedang melihat chat. Artinya memang si pembeli ini lagi buka window chatnya gitu. Jadi kita bisa tahu oh si pembeli ini melihat chatnya gitu. Nah, dan kalau kita tekan di bagian si Bambang ini, di bagian penjual toko, maka di sisi si penjual, artinya kan kita sedang aktif di sisi Bambang, di sisi Bambang ini kan di sisi penjualnya. Artinya di sisi pembeli ini juga sama bakalan muncul indikator bahwa si penjual itu sedang melihat chat gitu. Jadi si penjual tahu, si pembeli tahu bahwa oh si penjual ini lagi lihat chat gitu ya. Oke, ini sekarang kita balas saja. Apa bos gitu. Nah, bakalan muncul tuh. Bakal muncul ya. Oke, silakan order gitu. Silakan order. Nah, di sini juga terdapat typing test, typing indikator di bagian si pembeli gitu. Nah, ini berkat daripada kita sudah membuat yang namanya server Node.js gitu. Karena kan secara default itu kan kita kan saya pribadi itu hostingnya di rumah web. Rumah web itu tidak ada bukan tidak ada, tapi saya berlangganannya itu free gitu. Jadi tidak support dengan server Node.js. Karena metode real time ini kan menggunakan socket server atau socket web, socket gitu ya. Socket. Kemudian pakai library Express.js gitu. Nah, di sini saya hosting secara independen gitu melalui yang namanya render gitu. Jadi teman-teman bisa mengunjungi seperti ini render.com. Nah, di sini di render ini itu sudah bisa kita hosting Node.js server kita itu di sini secara gratis maupun berbayar. Nah, kalau yang gratis itu kita cuma verifikasi kartu debit dengan apa namanya? Dengan syarat di kartu debit kita itu dapat minimum $1 gitu. Itu pengalaman saya. Jadi kemarin kita diperlukan untuk verifikasi kartu debit, kemudian kita mentransfer duit $1 ke terhadap si render ini, kemudian nanti render membalikkan duit kita itu. Jadi gunanya transfer $1 itu apa? Ya cuman memverifikasi bahwa akun kita tuh aktif apa enggak di kartu debit itu. Nanti dia kembalikan lagi kok, aman aja. Nah, jadi mekanisme real time di sini walaupun sudah hosting, itu terjadi seperti ini. Terjadi karena kita sudah menghosting atau membuatnya ready di internet gitu untuk server Node.js kita. Ya, di sini terdapat log ini, log aktivitas berupa typing test. Nah, ini di sini sedang melihat connect pembelinya 35 gitu ya. Nah, semuanya itu udah dicatat di sini. Nah, bahkan bahkan server kita ini tahu kalau kita tuh udah berhenti menulis sesuatu di kolom inputan chatnya gitu ya. Nah, itu kita tuh buat supaya dia tuh mengemit secara otomatis gitu. Ketika ada event tertentu, maka kita buat dia tuh menjadi real time gitu. Nah, ya mekanismenya seperti sederhana, kita cuma buat ini aja sih, ya, event-eventnya gitu. Event-eventnya kalau event ini tertrigger maka apa gitu ya. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya di codingan gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasi di sini metode real time bagian pemesanan ya, pemesanan. Jadi katakanlah kita pengen mesan sesuatu di tokonya si Bambang ini ya. Atau mungkin kita beda akun aja di sini kita masuk di bagian tokonya tuh sebentar. Kita login pakai Google aja. Di sini kita coba masuk ke akunnya Blue Liter ini. Nah, di sini login berhasil, kemudian kita masuk ke toko ya. Nah, di sini sudah ada chat 5 dan ordernya satu. Ini coba kita hapus saja terlebih dahulu ya. Biar supaya nggak bingung gitu. Kita hapus dulu, konfirmasi hapus ya, hapus berhasil. Oke. Nah, di sini kan kosong nih, kosong ya. Nah, coba kita pesan, Kita pesan. Ini saya besarin aja dulu. Kita make sure ininya ada di Zikir Santuy. Nah, ini. Zikir Santuy ini belum ada diskon ya. Oke, kita implementasikan dulu diskonnya dengan cara masuk ke akun si penjualnya. Di sini kita coba produk kita masuk ke bagian manage produk gitu. Nah, di sini memang belum ada diskonnya. Kita targetin aja untuk per
per kategori aja deh gitu. Per kategori aja kita pengen kategorinya itu cuma ini apa tadi? Ini kategorinya baju sport ya, baju sport. Oke, baju sport ini kita kasih dia diskon presentasi langsung, oke. Diskonnya itu sekitar 50% ya, 50%. 50%. Oke, 50%. Kita masukkan tanggal mulanya itu hari ini, kemudian berakhirnya itu sekitar tanggal 31 ya. Di jam 1:38 gitu ya. Malam ke pagi. Nah, kita simpan aja diskonnya, berhasil. Maka secara real time produk-produk yang kita definisikan untuk kita jadikan dia sebagai eh, sebagai apa? Mengandung diskon itu sudah terbaharui secara real time gitu. Nah, jadi ada dua produk yang kena efeknya gitu ya. Jadi mekanismenya itu kita menyediakan template card gitu, kita request ke server backend gitu ya, backend kemudian backend merespon balik ke front end juga memprosesnya mengambil template card yang udah kita definisikan, kemudian dipasangin ke data-data dari backend itu dipasangin ke template cardnya baru kemudian UI-nya diperbarui gitu. Nah, jadi mekanismenya seperti ini. Jadi kita baru saja menambahkan sebuah diskon untuk kategori tertentu dan juga oleh toko tertentu, yaitu toko si Zikri Santuy ini. Jadi asumsi kita hanya toko Zikri Santuy ini saja yang kategorinya baju sport saja yang hanya mendapatkan diskon. Nah, lantas pertanyaannya begini, apakah dengan caranya seperti tadi, ketika kita login menggunakan akun penjual yang berbeda, apakah produk-produk mereka yang kategorinya juga baju sport akan terkena diskon? Artinya, kita ingin memastikan apakah diskon ini, sistem mekanisme diskon ini, apakah sudah betul atau masih bocor. Artinya, ketika kita eh, membuat sebuah diskon untuk kategori tertentu dan juga toko tertentu seharusnya itu tidak bocor. Artinya kalau kita buat di toko Zikri Santuy untuk kategorinya baju sport, ya cuma untuk dia aja diskonnya. Yang lain, produk-produk lain atau toko-toko lain yang punya produk yang sama, kategori yang sama juga, itu tidak terkena diskonnya. Artinya dia tidak harus, artinya tidak bocor. Nah, untuk apa namanya ngetes itu, untuk mengetes hal tersebut, mari kita login ke akun penjual yang berbeda ya. Kita login dulu di sini. Kemudian kita masuk ke akunnya eh, si siapa namanya tadi? Bambang ya. Oke, di sini loginnya berhasil. Kita masuk ke toko, masuk ke Bambang. Nah, di sini ya. Sini kan belum ada tuh, belum ada produk yang kategorinya baju sport ya. Lantas kita ngecek dulu nih gitu. Kita manage produk dulu. Ternyata diskonnya cuma ada yang food dan pakaian ya. Oke. Kemudian kita tambahkan coba produk dengan kategorinya baju sport ya. Di sini kita masukkan baju badminton. Kategorinya itu adalah baju sport, kemudian mereknya itu adalah Adidas, kondisinya baru tentunya, deskripsinya baju badminton dingin enak dipakai. Oke. Ya, kita tambahkan harganya sekitar 900.000, jumlahnya 120, atributnya mungkin ini warna ya, warna merah, kuning, hijau. Oke. Atributnya panjangnya 16, lebarnya itu 24 ya. Kita tambahin gambar covernya yang menjadi gambar utamanya itu yang inilah ya. Optional image-nya kita semuain aja. Oke, kita tambahin. Nah, di sini ternyata ternyata tidak terefek, tidak ada efeknya. Padahal di toko sebelumnya kita sudah mendefinisikan satu diskon, yaitu untuk kategori tertentu. Gitu. Apa kategorinya? Yaitu kategori apa? Baju sport ya. Nah, sekarang kita tambahin deh gitu. Oke, kita lihat dulu ya di home ya. Nah, di sini belum ada tuh. Dia cuman yang ini, yang punya si Zikri Santuy. Tuh. Punya Zikri Santuy dapat dia diskonnya. Tapi kalau di toko kita, toko si Bandung ini, si Bambang ini, dia tidak ada diskon sama sekali. Oke, berarti artinya tidak bocor ya. Di sini kita lihat di kategori apa? Diskon spesial. Nah, cuma dua dan sama ya, sepertinya dua sama juga. Oke, artinya dia tidak bocor. Nah, sekarang coba kita definisikan diskonnya untuk kategori produk, kategori baju sport punyanya si Ko Bambang ini ya. Kita manage produk, kemudian kita tambahin diskon baru, pilih targetnya kategori. Di sini dia masih mencari, harusnya dia hanya mengambil kategori yang hanya ada pada toko si Bambang ini ya. Oke, ini agak nge-lag sedikit. Nah, sini baju sport ya. Nah, di sini cuma hanya ada 4 ya. Karena karena bisa kita lihat di sini cuma ada 4 produk dan setiap produk ini kategorinya berbeda. Oke. Nah, di sini kita tambahin lah ya per kategori. Oke, ini baju sport ya. Presentasi langsung oke, dapat 50.000 50% diskonnya mulai hari ini dan berakhirnya 31. Oke. Kita simpan diskonnya maka produk yang tadi yang baju sport tadi akan terkena efeknya gitu. Kita refresh pun juga dia bakalan terkena efeknya gitu. Kita lihat di home maka dia sudah dapat tuh. Dan di bagian ini juga sudah muncul ya. Oke, di sini kita klik view dapat ya diskonnya. Nah, itu pembuktian pertama, oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba proses real time tadi ya, real time tadi. Hmm, oke, oke. Nah, kali ini kita akan mendemonstrasikan mekanisme real time dari web socket kita dalam kategori order gitu. Jadi mekanisme real time-nya itu juga diterapkan pada saat
pembeli order sebuah produk gitu. Dan akan langsung muncul notifikasinya pada sisi penjual gitu. Oke, langsung saja kita demonstrasikan. Di sini kita perlu untuk oke di sini ya yang ini. Oke, di sini dia punya diskon ya segini. Oke, kita langsung review saja. Mantap. Oke. Nah, ini di submit aja. Oke, ini sebelumnya kita taruh ini dulu ya, taruh di wishlist dulu. Produk ditambah ke wishlist gitu. Oke, siap. Kita lihat apakah sudah masuk ke wishlistnya. Oke, ternyata sudah ada ya. Ternyata sudah ada. Seperti ini. Kalau mau lagi dicek bisa kok. Ini misalkan ini, wishlist kan gitu. Oke, tak, tak bro, gitu kan. Nah, ini kita tambahin, kita lihat lagi apakah masuk lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau mau ngapusnya gampang. Ini tinggal kalau mau dikeranjangin ya dikeranjangin, dapat dia di situ. Tiga kan nih hasilnya tiga. Tambahin lagi di sini boleh. Tuh jadi empat di atasnya nih. Ya, sebegitulah lah. Nah, ini kalau mau dihapus, tinggal hapus gini aja. Hapus, yes. Nah, ini dihapusinnya. Dihapus. Begini ya. Nah, ini dihapus. Oke. Nah, wishlistnya kosong gitu. Oke. Nah, itu saya mau nunjukin fitur aja gitu. Nah, di sini kita masukin ke sini, terus kita wishlist kan tentunya. Kita jadi checkoutnya dari sana aja gitu. Jadi si wishlistnya gitu ya. Pesanan saya wishlist di sini langsung aja kita beli di sini. Beli sekarang. Oke, terjadi kesalahan sistem, silakan coba lagi nanti. Oke, di sini sepertinya saya ngerti sih masalahnya, ini tinggal diganti aja. Diganti di sini masuk ke ininya, saya tahu sepertinya itu di view ya. Itu di view. Oke, oke. Itu di wishlist ya. Itu di wishlist, kemudian ini di edit, ini masuk ke sini, kita cari aja single. Nah, di sini karena ini base-nya Linux jadi harus sesuai sesuai dengan nama ininya, nama apa sih controllernya itu. Ini save aja. Maka coba kita refresh, kita close, ini langsung kita check out gini aja, beli sekarang maka dia bisa ya. Tidak perlu pusing boy gitu ya. Nah ini, oke, di sini kita pakai pos Indonesia, kita pakai 40.000 ini, vouchernya apakah ada? Di sini terlihat ya, katanya apa nih? Perlu item dari kategori tertentu. Karena tadi kita menambahkan eh, voucher untuk kategori food ya, food gitu. Jadi ini karena ini kategori baju sport maka tidak bisa ya, tidak bisa masuk. Nah kalau kalau mau diterapkan juga, ya kita harus pergi ke akunnya admin ya. Boleh boleh, aman aja. Kita terapin di sini. Oke, jadi kita terapin untuk apa? Kategori si ini ya. Terusnya tuh admin. Nah, astaga, admin 7676 ya. Sorry, 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 sorry. Nah, sorry, salah, salah, salah. Maafkan, maafkan. Ini tambahin vouchernya dulu. Vouchernya misalnya apa nih? Baju sport, sport SPRT gitu ya. Kita kasih potong 50% aja, presentasi ya. Nominal aja deh, gitu. Nominalnya kita kasih, oh, presentasi aja nih. 50, 50, sini 60. Ini today, berakhirnya ini pembeliannya 60.000. Totalnya itu, kuota totalnya itu kita kasih 100, 100 aja. Kuota perkebunan itu misalkan ya dua, satu aja deh, satu aja, satu orang satu ya. Jangan banyak-banyak, nanti mereka kayak apa, kayak enak. Kayak semuanya lah, udah semuanya aja udah nggak apa-apa. Simpan ya. Oh ini belum. Potongan ada untuk kategori baju sport senilai 50%. Oh, sorry, sorry. Ini disimpan. Oke, masuk ya. 6, 6. Oke, di sini berhasil ya. Di sini kita lihat vouchernya. Di sini, oke, ini nggak usah diganti kayak 50%. Senilai 20.000, 20 atau 23, 20.000 ya. Kuota per penggunanya kita input saja menjadi 4 biar supaya bisa simpan. Oke, di sini kita balik lagi, kita refresh, kemudian kita pilih JNT Express-nya ini tadi, kemudian kita pilih voucher, kita gunakan. Berhasil, dapat sekitar 20.000 potongannya. Kemudian kita kasih catatan untuk pembeli ini, misalkan eh, packaging harus rapi. Oke, di sini ketika kita bayar, itu kita mau mengimplementasikan fitur real time-nya, maka kita harus ready pada dashboard si penjual ya. Nah, di sini kita harus ready. Oke, di sini kita harus ready ya. Nah, ketika kita bayar sekarang, maka perhatikan apa yang terjadi. Di sini tentunya nanti ada indikasi bahwa terdapat order ya. Oke, bayar sekarang, bismillah. Oke, maka secara real time eh, pergerakan atau tindakan dari seorang pembeli tadi itu terbaca di sisi penjual gitu. Itu berkat dari WebSocket gitu. Yang tadinya kita hosting pada Renterna di sini, kita lihat ada tanda satu atau notifikasi satu, itu artinya terdapat satu orderan baru ya. Oke, di sini terlihat ya.
pada tanggal 29, waktunya jam 7.19, oke. Sekitar 461. Oke, betul ya. Masih pending karena belum dibayar. Oke. Oh, sini kita langsung bayarkan saja. Sini kita salin aja image-nya, kemudian kita, oh sorry, sorry. Kita copy image address, kemudian kita simulasikan ulang. Sini kita scan saja, kemudian kita bayarin, maka secara real time eh, pergerakan dari mitra juga bakalan terbayarkan gitu. Jadi seperti itu. Kita balik ke sini, maka halaman itu akan dialihkan ke halaman pesanan saya gitu. Di sini kita melihat statusnya itu diproses. Di sini juga diproses, maka kita simulasikan untuk ini ya. Misalkan kita ingin membatalkan pesanannya gitu. Kita ingin membatalkan pesanannya. Nah, bagaimana caranya? Ya udah tinggal kita batalkan saja pesanannya gitu. Eh, kita batalkan pesanannya. Oh, tunggu dulu. Nggak usah dibatalin dulu. Kita coba refund deh, refund. Kalau di refund batal, oke. Kita batalin aja dulu. Kita lihat misalkan saya salah pesan gitu. Ingat ya, ini dibatalin pesanan itu apabila statusnya itu masih diproses, baru bisa dibatalin. Kalau teman-teman mau lihat, maka oke. Di sini kita ubah dulu statusnya itu menjadi coba ini kan diproses nih, coba dikirim saja. Maka kita ubah update statusnya berhasil ya. Di sini juga dikirim, di sini kita refresh, terlihat di sini statusnya sudah diproses dan tombol aksinya itu tidak ada lagi pembatalan pesanan gitu ya. Nah, maka dia berubah menjadi ajukan rival gitu. Nah, di sini kita ubah lagi menjadi diproses, diproses ya. Diproses, kita update statusnya berhasil, diproses, nih kita refresh, diproses lagi gitu ya. Nah, kita coba batalin pesanan. Misalkan alasannya itu saya salah pesan gitu. Ketika kita kirim permintaan ini, maka secara real time juga bakalan terbaca oleh si penjual gitu. Bahwa Fadil Ahmad Zikri ini eh, membatalkan pesanan gitu ya. Nah, di sini terlihat tuh ada badge di permintaan pembatalan. Tapi ini CSS saya sepertinya perlu diubah karena badge-nya kurang ke atas. Sepertinya Z index yang kurang ini. Nah, ketika kita pencet, maka terlihatlah di sini ya. Terlihat permintaan pembatalan pesanan pada tanggal apa ini pesanannya. Nah, ketika kita setujui, maka di sini bakalan terproses gitu, oke? Kalau nggak percaya, lihat aja nih, setuju? Ya, setuju. Oke, di sini kalau kita refresh, maka dia statusnya sudah dibatalin gitu ya. Nah, eh, di sini pembayarannya refund, status pesannya juga dibatalin. Artinya apa? Artinya pembayarannya tadi udah dikembaliin, kemudian statusnya dibatalkan. Kalau kita lihat detailnya, statusnya dibatalkan, ya cuman ini aja sih. Intinya dibatalin gitu ya. Nah, seperti ini. Kita tutup. Nah, di sini ketika kita lihat oke, di order ya. Oke, nah di sini. Nah, itu untuk yang pembatalan. Nah, bagaimana kalau refund tadi? Oke, kita simulasikan ulang dari awal. Kita simulasikan dari awal ya. Ini coba dibuat rapi aja dulu. Kita pesan di bagian, kita coba lihat produk apa saja di bagian ini, Bambang ini. Oke, oke. Ini yang nasi goreng Merapi ini kita coba masukkan ke wishlist dulu. Masukkan ke wishlist, kemudian kita masuk profile ke wishlist. Nah, di sini kita coba beli sekarang ya. Di sini beli sekarang, kita pilih JNE aja. Yang mana 31.000 tadi? Oke, si cepat aja deh. Oke, 27.500 ya. 27.500 kita pakai voucher, apakah ada voucher? Potongan harga untuk kategori baju sport. Oke, menggunakan. Lah, emang ini baju sport nih. Oh, oh salah salah ini, salah salah check out. Sorry ini dia. Beli sekarang. Kita lihat vouchernya tidak ada ya. Oh, di kategori food. Oh, dapat kita. Dapat. Oke, dapat. Vouchernya dapat. Kemudian kita pakai JNT Express 31.000. Oke, sih cepat aja sih. JNT Express gimana? 34.500. Oke. Tax Expressnya apa sih? Oke, ini aja lah. Penjualnya jangan pedes ya, Mas. Pedes ya, Mas. Oke. Nah, alamatnya mungkin kita coba kirimkan ke nenek gitu ya. Otomatis ini juga berubah ya tadi. Ninja Expressnya bakalan berubah. Tuh bakalan berubah semua. Secepat berubah. Oh, ini nggak ada. Calculate. Oke, berubah semua dia. Sini berubah semua ya. Oke, kita cari yang paling murah. Kita cari yang paling murah. Lion Parcel. JT. SAP. ID Express. Oke, yang ini aja sih 31.500 ini. Oke. Oke, di sini udah ya. Kita tinggal menunggu ini aja. Kita bayar sekarang. Total diskonnya tidak ada. Tersedia minimal 2 PCS. Nah, di sini kan diskon 50% itu tersedia jika minimum pembayaran kita pembelian kita tuh 2 gitu. Kalau nggak percaya, ya udah kita balik ulang gitu ke profile. Kemudian
karena tadi dia di wishlist, maka kita tambahin dulu ya ke wishlist, ke keranjang nih, ke keranjangin aja. Produk berhasil ditambahin ke keranjang. Oke, nih masuk sini. Nah, di sini ditambahin menjadi dua, ini dicentang dulu. Ini kalau kita ini nggak bisa nih, misalkan ini enter nggak bisa. Pilih item terlebih dahulu. Nah, makanya kemudian kita pilih dulu select kedua. Nah, kita increase kuantitinya jadi dua, maka dia dapat potongan segini, dapat dia diskon 50%. Harganya itu adalah 45.000 jadinya. Oke, kalau kita check out, oke balik lagi. Ini saya mau lihat ini. Nah, ini kita liatin. Nih, lihat. Dapat pengurangan 90.000, 50%. Oke. Oke, dia pengurangannya 90.000 ya karena 50%. Oke, di check out aja. Nah, maka dia dapat nih, Pat, harganya segini. Harganya segini ya. Dapat potongan sekitar 90.000. Kita pilih alamatnya yang tadi, rumah nenek tadi. Kemudian kita pilih yang paling murah tadi apa ya? Yang reguler-reguler gitulah pokoknya. Nah, oke, ekonomi ya. Ini jangan pakai, jangan pedes soalnya. Oke. Nah, di sini kita langsung bayar aja. Oke. Dan ya di sini sepertinya servernya error ya tadi. Makanya kita coba untuk teliti dulu gitu. Ini kita hapus dulu yang ini. Yang mana tadi sih? Refund tadi ya? Yang ini bukan. Nah, ini kita hapus dulu. Ternyata dari sisi rendernya, ini kita silang aja, silang aja dulu. Oke, ini coba kita ulangi lagi. Di sini kan kita tadi memperagakan terkait dengan ini ya, kita mesannya dua untuk bisa dapat gitu. Oke, ini dipilih dulu satu. Vouchernya ini tadi habis kayaknya. Anda telah mencapai batas. Oke, tunggu kita hidupin dulu. Kita hidupin dulu potongan foodnya ini menjadi kapasitasnya 10 lah, biar supaya nggak habis-habis gitu ya. Syaratnya Bambang. Oke. Oke, di sini kita coba gunakan lagi. Berhasil ya, voucher berhasil diterapkan. Dapat segini harganya, kita pakai ongkos kirimnya di sini pakai yang mana tadi? Em, kita pakai ongkos kirim yang oh, salah ini kita pakai yang ke rumah nenek. Di sini kita pakai cepat. Apakah ada yang ini? Oh, nggak ada. Reguler 42.000, 40, 31 ekonomi aja. Catatan untuk penjual jangan pedas, jangan pedas. Oke, di sini ya. Nah, ketika kita bayarkan, maka dia mengemit sebuah data ke penjual, oke, ke sisi servernya penjual gitu ya. Pencet, maka pesanan baru dapat gitu sekitar 101. Oke, kita lihat detail, di sini detailnya. Di sini langsung aja kita bayar. Oh, nggak salah. Ini kita, oke, tadi maunya pakai metode pembayaran lain gitu, tapi udah tertekan. Nah, di sini kita bayar lagi. Bayar, kita, oke, kita simulasikan pembayarannya. Ketika kita pencet scan QR, maka di sisi eh, penjualnya akan terbayarkan. Seperti itu. Jadi pembayaran diterima, statusnya paid. Oke. Nah, di sini udah paid ya. Udah di paid ya. Di sini kita dialihkan ke halaman pesanan saya. Nah, di sini bisa nih kita batalin. Tadi kan kita memperagakan batalinnya. Oh, ini ya. Tadi ngapain sih? Mau ngapain tadi? Oh ya, oke. Tadi mau ngapain ya? Oh, jadi mau batalin. Oke, mau batalin aja. Kalau diselesaikan. Oke, ini kirim pembatal. Coba. Kirim tadi ya. Oh, dikirim. Oke, oke. Kita mau nerapin dari sisi refundnya. Oke, ini kita pengen refund yang ini. Kemudian kita bilang ke orangnya, alasan pengembalian barangnya, barang yang diterima rusak. Misalkan gitu. Oh, salah-salah. Nasi gorengnya pedes, mang. Saya mau kembalikan gitu. Mau kembalikan. Oke. Sini kita kirim permintaannya. Maka permintaan refund baru dapat ya di sini secara real time. Oke, di sini lihat detail. Ya, detailnya itu ada di refund ini. Masuk ke refund. Oke, udah masuk. Ini kita lihat detailnya. Nasi goreng Merapi sekitar satu. Itu harganya 45.000. Harganya 45.000 ya. Hmm, iya kah? 45.000. 45.000. 45.000 harganya. Oke, coba kita lihat 45.000. Satu ya. Emang berapa sih harganya? Nasi goreng Merapi. Oh iya, harganya 45.000 kan. Tadi dapat diskon gitu ya. Jadi kita bayar 45.000. Oke, kita proses aja. Kita proses refund item, yes, berhasil. Oke, selesai. Ini nggak bisa lagi di ini statusnya sudah disetujui. Kita balik ke sana.
Eee, ketika disetujui itu, mmm, masuk ke profil pesanan saya. Oke, disetujui itu artinya udah dibatalin ya, yang ini tadi. Nah, nasi goreng Merapi ini dibatalin statusnya. Oke, seperti itu. Detailnya seperti ini, diskonnya dapat, gitu. Oke, oke kita simulasikan ulang lagi. Misalkan kita pengen beli yang banyak gitu, di produknya ini banyak gitu ya. Kita Bambang ini kita ini aja, ini kita beli, oke. Ini kita keranjangin. Oh, oke, ini belum bisa ya. Nah, di sini kita keranjangin semua. Ini juga kita keranjangin. Sorry, ini baterainya lemah. Oke, kita langsung aja kita bayar semuanya. Kita bayar ini biar supaya dapat ini tambah satu. Oh, udah dapat ya ini. Oh, ini cuma ini aja sih. Oh, ini minimalnya tambah dua biar biar dapat ini. Oke, ini tambah dua. Oke, ini totalnya segini. Totalnya potongannya segini ya, 1.350.000 baju badmintonnya. Jadi bertiga ya. Oke, ditambahin coba tambahin lagi. Tambahin lagi. Oke, segini lah ya dapat ya. Di apa diskonnya kita cek ke sekarang. Oke, segini kalkulasinya. Kita ke kantor aja. Pilih di acara ada nggak nih? Oke, dapat nih ya. Dapat 15 ini dapat. Oke, terapin lagi, terapin lagi. Terapin. Oh, satu ya. Oh, cuma bisa satu ya bocorannya. Oke, ini kita ke pakai isi cepat aja. 27.500. Oke, oke. Ini oke, coba kita tambahin deh. Kita tambahin alamatnya. Jangan ke sini. Misalkan saya maunya ke rumah adek, rumah adek. Nama terimanya Ilham. Nomor HP-nya 08 sekian. Alamatnya Perawang. Oke, dapat ini. Detail alamatnya dekat sekolah satu. Tambahin. Berhasil ya. Nah, sebelum itu kita crop dulu nih. Crop biar supaya ganteng sedikit. Teknik cropin di sini. Nah, saya mau dia ngelihatnya itu di sebelah kanan, itu di rotate aja, ditransformasikan. Nah, gini. Jadi bisa gini ya. Nah, ini di rotate bisa nggak? Oke, nah gini aja. Tambahin. Oke, foto berhasil diperbarui. Kita silang. Oke, nah ini dah ini ya. Kalau di refresh juga bakalan ini dia. Ini tanggal lahirnya kok nggak ada. Oh, karena kita tadi loginnya pakai ini ya, pakai apa namanya? Google gitu. Nah, ini kita sesuaikan aja. Tanggal lahirnya segini. Jenis kelamin laki-laki, simpan perubahan. Oke. Oke, siap, boy. Nah, di sini wishlistnya ada nggak? Oke, wishlistnya udah nggak ada. Checkoutnya ini tinggal checkout aja. Ini tinggal dicekoutin aja. 100 saja oke. Ini tinggal checkout. Ubah pilih alamat lain ke rumah adek. Kita lihat pilihan parcelnya berapa. Oke, makin tambah mahal ya karena jauh ke Riau gitu. Berani bayar murah. Oke. Oke, tracking ini nggak akan mungkin. Kita pakainya ekonomi service aja ini yang paling murah. Eh, pastikan barang yang yang saya minta sesuai. Sesuai. Oke. Nah, di sini kita pakai voucher yang tadi kita pakainya ya potongan harga untuk kategori baju sport. Oke, oke kita ya. Oke, nah, jadi tinggal chat, kita silakan order. Ini offline ya. Oke, kita masuk coba ke sini. Oh, gampang. Offline, offline. Nah, iya jaringannya nih. Oh, online nih. Oke, coba. Nah, Mas, kenapa tadi saya tidak menemukan pesanan saya? Iya, karena jaringan. Diulang saja, Mas. Baik, Mas. Nah, di sini sebenarnya kita bisa milih ini ya, milih apa? Kayak ngirimin ngirimin kayak ini ya, kayak sesuatu gitu, gambar bisa. Misalkan ini nih, open. Nah, itu dia tuh kayak seperti WA gitu dia. Nah, sini ya. Yang keterangan apa? Mas, ada jual stiker ini tidak. Nah, misalkan gitu ya, dikirim. Nah, Mas, ada jual stiker ini tidak. Nah, di bagian ini dia muncul tuh. Oh, itu. Oh, itu sepertinya tidak ada, Mas. Kita kirimin yang adanya gitu ya. Yang adanya misalkan RCB ini gitu. Saya hanya punya ini Mas. Oke, silakan order, silakan order. Nah, di sini masuk dia ya, masuk ya. Oke. Di file gitu. Misalkan Mas coba
Eh, Mas coba koreksi dulu. Ini Mas coba koreksi dulu. Oke. Nah, keluar dia. Sini kalau kita pencet, maka dia akan diarahkan ke sini. Jadi kita bisa secara real time juga membaca gitu. Sini terlihat ya ini online gitu. Online. Nah, sedang melihat chat. Oke. Oke, coba kita ulangi lagi tadi pemesanannya. Hmm. Ya sepertinya ini masalah jaringan sih. Oke, seperti itu aja sih untuk demo kali ini. Tapi mungkin ada yang kurang ya. Kita demoin demoin bagian login ya sekarang. Nah, di sini kita coba demokan tentang ininya ya. Nah, di sini kita coba login dulu. Nah, sekarang kita demokan dengan login. Tuh. Nah, di sini sebenarnya bisa pakai Google atau pakai registrasi biasa gitu. Nah, katakanlah kita lupa passwordnya apa gitu ya. Lupa passwordnya apa gitu. Nah, kita lupa password. Ini kan tadi akunnya si siapa tadi sih? Oh, si ini ya. Si Blue Fadila Amazikri ini ya. Oh iya, nah, kita logout. Nah, katakanlah kita memang lupa passwordnya apa gitu. Login. Nah, kita lupa password ya. Di sini lupa password ini kita pencet, kita peragakan dulu. Nah, alamat emailnya Zikri Fadil Ahmad ini. Nah, kita kirim instruksinya. Dia bakalan ngapain? Tautan untuk mengatur ulang password telah dikirim. Oke. Kita buka email ya. Buka email. Di sini Gmail ada. Oke, di sini ada nih, reset password. Oke, di sini kita pencet. Oke, di sini kita utar apa? Alurnya misalkan apa? Password baru misalkan Zikri 1234 tanda tanya. Oke, sini Zik Zikri 1234 tanda tanya. Oh, salah. Zikri 1234 tanda tanya. Itu cocok. Nah, kalau misalkan nggak cocok nih, misalkan apa nih? Simpan produk dulu, oke bisa ya. Oke, ini kalau nggak diisi juga gimana? Oke, ini kita kosongin, kita kosongin. Apa yang terjadi? Oke, sama aja. Oke, sama aja. Oke. 1234 tanda tanya. Zikri 1234 tanda tanya. Ya, oke. Simpan password baru. Silakan login. Ini kita in. Nah, coba kita masuk pakai dulu Zikri 234. Zikri, oke. Ini passwordnya adalah Zikri 12, oh sorry. Zikri 1234 tanda tanya. Oke, ini coba di asal-asal dulu, masuk nggak bisa ya. Oke, Zikri 123 aja, coba bisa. Nggak bisa, Zikri 1234 tambahin ini. Sekarang maka dia berhasil. Berhasil masuk. Gitu, ini kita nggak usah save gitu. Ini profilnya masuk, ini bisa di crop. Ini bisa di ini ya guys, bisa dipilih-pilih misalkan kayak apa nih? Hmm, misalkan pengen yang tambahan demo ini kita pilih. Coba ini. Nah, ini kita bisa nge-crop nih. Jadi kita pakai fiturnya crop JS gitu ya. Kita pakai fitur crop JS untuk nge-crop bagian-bagian yang pengen kita jadikan sebagai foto profil. Ini bisa kita rotate, 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 rotate. Nah, gitu ya. Sini kita bisa memfokuskan ke sini, bisa kita zoom zoom gitu ya. Zoom, zoom. Oke, kita paskan ke mukanya saja. Kita bisa balik kanan, balik kiri, bisa ke atas bawah gini. Oke. Ini kalau kita reset semua ya bisa ini, reset semua bisa. Kayak bisa kan? Nah, jadi ini kenapa ngelag-ngelag ya? Oke, di sini kita paskan aja ke mukanya. Oke, potong gambar. Oke, berhasil ya. Foto berhasil diperbarui. Kita silang, maka dia diperbarui ya. Oke, di sini juga bisa rumah adik ini ternyata kita ganti ke misalkan apa? Eh, hmm, Semarang, Jawa Tengah, simpan. Nah, bisa ya Semarang, Jawa Tengah. Hmm, oke, bisa. Ini wishlistnya masih ada. Oke, bisa ya. Kita login lagi. Kita ke login lagi ya. Sini. Di sini kalau daftar sekarang itu bisa nggak? Oke. Oke, di sini kita coba daftar sekarang ya. Daftar sekarang ini andai kata kita buat nama baru misalkan Mas Fadil. Admin apanya passwordnya itu apa? Emailnya apa ya? Ada nggak email yang lain? Hmm, kita lihat dulu. Hmm, email gmail.com. Nah, di sini kita masuk ke oke Zikri Drive 1 juga. Zikri Drive 1 aja. Zikri Drive 1 ini aja. Kita pakai untuk login apa untuk registrasinya. Nomor asal-asal aja, nomor lainnya segini. Laki-laki, passwordnya kita pakai PASWD gitu ya. Daftar, daftar, daftar. Oke, sama aja. Ini coba kita ulangi. Oke, nggak bisa ya.
Oke. Jadi validasinya tuh udah bisa lah. Ini kita pakai passwordnya password 123 tanda tanya. Password 123 tanda tanya. Nah, ketika seperti ini, coba misalkan ini. Oh, bisa. Oke. Oke, ini kita daftar ya. Daftar, apa yang terjadi? Oke, sistem akan memberikan sebuah verifikasi link gitu kepada kita gitu ya. Nah, di sini kita bisa sebenarnya dikasih waktu 5 menit sebenarnya untuk bisa memasukkan OTP yang dikirimkan ke email. Nah, di sini masuk ya. Kode verifikasinya masuk sekitar segini. Nah, eh, mungkin kita coba verifikasi nanti aja kali ya. Karena terlalu lama gitu. Ya sebenarnya sini sih bisa juga. Sebenarnya bisa juga. Ini copy, ya pastikan sini. Itu kasih akun. Selesai masalahnya. Ya, masuk sekarang. Bisa. Oke, di sini eh dapat ya ini ya. Oke ini gambarnya kita pilih dulu seperti ini. Gini mungkin potong. Sulit banget, sumpah. Ngelag sekali. Nah, di sini ya. Ini coba kita masuk ke Bambang tadi. Bambang, kita lihat apakah dia online. Oh, dia offline ya. Kita belah dua. Kita masuk ke sini. Kita belah dua. Kita refresh. Oh, enggak. Ya, ini sih. Oke. Coba kita cek. Halo. Oh, masuk ya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan jaringan, guys. Jaringan. Sebenarnya real time kalau di localhost. Ini karena jaringan. Tuh. Ini Mas Fadil mau ini. Oke, ini saya mau pesan. Silakan pesan, Mas. Di sini ada barang ini tidak. Oke, oke sih. Udah siap. Di sini kita coba beli sesuatu di sini. Di sini kita buy now. Kita tambahkan alamatnya dulu. Alamatnya kita tambahin di sini gitu ya. Oh, profil tambahin di Kuantan. Oke, ini rumah Z. Oke, dekat lampu merah. Jadikan alamat utama. Kita simpan. Oke, 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 oke. Kita tambah. Kita coba ini. Beli sekarang. Beli sekarang ini dia ngekalkulasikan ulang. Jadi sistem dari Raja Ongkir ini saya buatnya menjadi local storage base gitu. Jadi kita nggak perlu request ke Raja Ongkir setiap kali halaman checkout ini kita reload gitu. Jadi kalau misalkan eh, ternyata yang checkout itu sama user itu aja ya kita nyimpan halamannya di local storage gitu ya. Nah gitu. Jadi kita pakai pos Indonesia aja. Coba oke. Sini apakah ada voucher? Oh dapat ya sini. Oke dapat voucher 20.000 kena potongan dia. Oke kita masukkan jangan pakai lama. Oke kita bayar aja. Nah, di sini kenapa ya? Kok nggak mau dia? Kok nggak mau yang refund apa tadi? Ini kenapa sih? Karena udah limit ya? Coba ini di... Oh, eh, oh, coba dia lagi, ini dihapus aja. Panjang. Oh, udah terlanjur dihapus aja. Ini beli sekarang, vouchernya kita pakai. Oke, Pos Indonesia. Nah, dia nggak ngehit KPI lagi dia sebenarnya. Karena dia udah disimpan di local storage yang pertama kali tadi. Gitu. Oke, di bayar. Oh, udah masuk nih. Oke, oke. Sepertinya tadi kayaknya ini sih. Oke, ini coba diulang lagi ya. Ini kita ini aja. Ulangi lagi. Diulangi lagi guys. Ini coba dikeranjangin, keranjangin, keranjangin. Mana tadi? Dikeranjangin, keranjangin, keranjangin aja udah. Keranjangin, keranjangin, keranjangin. Oke, keranjangin.
Oke, ada 10 item ya. Nah, di sini ada beda toko nih. Tapi kalau semuanya, dia nggak akan bakalan bisa. Tuh, error tuh. Jadi, saya belum ada handle di situ. Itu kita coba ini aja, tambahin satu, dapat diskon nih. Oke. Ini udah segini ya. Cekotin, lihat parcel. Nih, oke ini aja. Pakai voucher yang gunakan ini 20.000. Oke. Ini kita bayar. Oke. Oke, sekarang. Oke. Pembeli dari Mas Fadil. Pesanan baru diterima ya. Oke. Nah, di sini masih pending, kita bayarin aja. Copy image address, kemudian kita simulasikan, masuk bayarkan di sini. Ketika kita bayar, maka dia akan muncul secara real time. Nah, seperti itu. Mantap. Pembayaran diterima. Oke. Statusnya udah paid ya. Eh, lah, ini kenapa? Oh, ini. Astagfirullahaladzim. Sorry. Kirain dialihkan ke situ. Salah saya apa, boy? Nah, di sini kita batalin ini langsung. Saya berubah pikiran. Ya, kirim permintaan. Kenapa? Kenapa kamu batalin? Kan gitu kan. Oke, lihat detail. Alasannya itu saya berubah pikiran, Mas. Oke, setujuin aja nggak apa-apa. Setujuin aja nggak apa-apa sih. Kan terserah dia sih dibatalin ya. Di found, ini sekitar gini, kalau ini. Dia beli 4 pesanannya gitu ya. Nah, sini kita coba beli lagi. Kita coba beli terus, beli aja terus. Keranjang dikeranjangin, keranjangin, 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 keranjangin gitu. Ini kalau mau dilihat, ini ya, ini ya. Oke, ini di wishlistkan dulu. Wishlistnya udah ada, kita lihat di sini apakah sudah masuk wishlistnya. Nah, udah masuk ya, sini. Kita di Bambang aja, ditambahin, tambahin, tambahin. Oke, cekot sekarang kita tambah pakai voucher gunakan. Oh, ini tadi dia ini ya. Ada berapa tuh? Oh, tidak dapat digunakan ya, karena dia bukan kategori yang itu. Jadi cuma ada sport cuman. Oke, di Indonesia pakainya di sini 50.000 kita kasih. Pastikan barang tidak rusak. Oke, di sini kita coba bayar lagi. Oke, pesanan baru diterima lagi. Kita lihat detailnya di sini. Detailnya dia pesan apa nih? Oh, ternyata dia pesan 3 barang gitu. Oke, sabar. Oke, kita tunggu dia ini. Kita tunggu dia bayar dulu gitu. Simulate ini kita bayarin aja langsung, kita scan, kita ini. Oke. Oke, pembayaran terima lagi. Nah, kali ini kita coba untuk ini apa saja sih? Kita coba untuk ini ya, refund gitu. Oke, di sini coba kita ubah di sini statusnya menjadi dikirim. Oke, di sini kita refund. Eh, kita cuman dua aja. Barang tidak sesuai, saya ingin kembalikan pesanan. Oke, di sini kirim permintaan. Permintaan refund baru diterima. Kita lihat detailnya. Oke, di sini ya. Ya, detailnya ada dua baju badminton. Ya, oke, ini kita tolak satu. Oke, detail lagi kita proses satu. Oke, oke. Eh, oke, udah nggak bisa di ini lagi. Jadi cuma satu yang disetujui. Oke, tutup. Sini kita refresh. Dibatalkan. Nah, jadi seperti ini ya. Totalnya apa? Oke, sekarang kita coba apa? Implementasi eh, barang-barang yang pernah dijual gitu. Oke, di sini kita lihat nih di sini. Di sini kita melihat kita quick view stoknya 112 gitu. 112 gitu ya. Ini coba kita kosongkan dulu keranjangnya. Nah, ini kan 112 nih. Oke, ini 112 ya. Oke, di sini kita coba lihat riwayat produk terjual. Nah, di sini sebenarnya udah ada riwayat produk terjualnya. Nah, lihat ya, 112. Terakhir itu 112. Nah, betul kan tadi yang ini? Nah, di sini 112. Oke, kita beli satu. Kita beli satu ya. Kita beli satu buinang, satu aja. Oke, di sini kita pakai pos Indonesia. Di sini kita pakai 50 ini. Oke, di sini kita pengen beli satu, gitu, beli satu. Nah, di sini kita pakai voucher. Anda telah mencapai batas penggunaan. Oke, emang nggak bisa lagi ya, udah nggak apa-apa. Nah, di sini kita coba ngirimnya ke yang lain juga. Oh, cuma satu, Ring. Cuma satu, udah bayarin aja. Oke, pesanan baru diterima, lihat detailnya. Sekarang itu apakah riwayatnya sudah terperbarui? Jadi 12, 112 menjadi 111 mungkin. Oke, masih 112 aman. Ini kita coba bayarin dulu. Kita bayar segini. Ini copy image address, kita bayarin. Maka di sini akan berhasil ya. Oke, oke, pembayaran diterima. Oke, nah di sini dikirim menjadi udah dibayarin ya di sini. Dia pesan 3 barang tadi.
gitu. Oke, di sini coba kita lihat riwayat produknya. Oke, berubah ya dari 112 sekarang jadi 111 gitu. Berubah dari 112 jadi 112. Oke, jadi beginilah isi dari transaksi penjualan produk ditemukan gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini apakah sudah terupdate stoknya. Tadi kan 112 tuh. Oke, jadi 111 available gitu. Nah, coba kalau kita refund, artinya kita kembalikan barangnya gitu ya. Kita kembalikan barangnya, ini kan udah dikirim nih. Udah dikirim, kita pakai profil, kita masuk pesanan saya. Ini kalau dibatalin coba dibatalin. Tidak jadi beli. Oke, kirim permintaan. Dia mengirimkan segini, tidak jadi beli. Oke, lihat detailnya. Oke, kita setujui saja. Oke, berhasil ya. Oke, kita lihat profil web videonya. Oke, 112 menjadi 111. Oke, oke, 111. Oh, ini ya tadi ya. Satu. Oke, di sini bajunya satu ya. Oke, di sini coba di refresh. Oke, di sini refresh. Ordernya di sini web dijual. Oke, di sini coba. Oh, sini 112. Oke, menjadi 112 lagi. 811 ya. Oke. Ini balik ya. Apa namanya? Eh stoknya balik gitu. Stoknya balik 112. Oke, ini coba di oke. Oh, itu yang riwayat produk terjual saja sih. Itu riwayat produk terjual saja. Nah, kan ini kan riwayat produk terjual. Jadi seperti itu. Ya, begitulah. Nah, coba kalau misalkan di refund. Eh, oke, coba kita beli lagi di sini. Chat. Oke. Sini bagian enam ya. Tambahin aja dua. Oke. Ya, ya, tambahin sekarang. Kita pakai voucher satu. Oh, nggak bisa. Ini pesan lagi di sini masukkan ini. Oke, bayar. Oke, kita lihat ordernya. Hmm, oke, order satu, refund. Oh, ini pending ya, pending. Oke, kita bayar aja. Kirim address. Oke, gantian. Kita pay. Oke, ini udah pay ya. Oke, jadi dari 112 ke 110. Oke, kita lihat nggak apa-apa. Kita lihat aja di sini apakah dia udah jadi 110. Cek status, pembayaran berhasil. Oke, pembayarannya berhasil. Kita lihat di sini, quick view. Oke, 110 available ya. Nah, jadi di sini ini cuman kayak riwayat produk yang terjual aja gitu. Jadi 112, 110 gitu. Oke, oke, kita coba refund. Eh, kita refund aja nih. Tentunya kita eh, coba dulu dikirim. Oke, ini di refresh, ini di refund. Ajukan, eh, ajukan misalkan tiga, dua deh. 110 berarti 112 ya. Oke, kita 113 nih harusnya. Tiga aja. Eh, oh jumlah yang dipesan tiga ya. Coba kirim permintaan. Oh, oh, berarti dia nggak bisa melebihi ya, nggak bisa melebihi. Dia nggak bisa melebihi. Jumlah yang dikembalikan ini dua aja, biar supaya dua-duanya ya. Kirim permintaan. Oke, permintaan baru diterima. Lihat detail masih pending ya. Sini kita coba lihat detailnya apa yang besar. Oke, ya kita yang dua proses. Oke, berhasil. Kita lihat produknya, kita lihat ordernya gitu. Refund. Oke, di sini refund ini tanggal 8/10 ya. 8/10, 8/10, 8/10 yang paling terakhir. Oke, sini. 8/10. Ini cepet banget. Kok lama banget ini? Oke, ini dari 112 menjadi 110. Oke, 8/14. Terjual 2, 112. Oke. Nah, di sini ini dibatalin ya. Dibatalin, maka dia akan kembali ke 112 gitu. Jadi seperti itu. Jadi awalnya dia 112 gitu ya kan. Terus balik lagi dia ke situ. Oke. Eh, stoknya sudah ada. Coba kita lihat di badminton ini produknya. Kita edit, coba edit. Stoknya tinggal berapa sih emang? Oh, set stoknya 112. Stoknya masih 112 ya. Oke. Stoknya masih 112. Kita untuk kemarin nggak ada. Bulan lalu, oke ini ada nih. Bulan bulan ini bulan lalu nggak ada. 7 hari terakhir ada.
hari ini ada ini. Oke, pembayaran yang paid aja ada, semua bisa, pending bisa, diproses, ini reset dulu, semua diproses, nggak ada, dikirim ada, dibatalkan ada, selesai belum ada, diproses nggak ada, semuanya, oke. Oke, seperti itu. Eh, ya begitu, oke. Nah, kalau misalkan tadi kita, ini ya, kita logout lagi, logout. Nah, tadi kita mau demonstrasikan yang verifikasi nanti tadi, gitu. Verifikasi nanti itu seperti apa? Coba kita login dulu, login. Eh, ini kita, oke, coba kita daftarkan pakai akun baru gitu. Di, oke, coba misalkan ini gini, coba email yang sama ya. ABC 123, ABC 123, ABC 123, daftar, password minimal 8 karakter, oke. Zikri 234 gini, oke. Oke, 234 gini, oke. Daftar, email sudah terdaftar, oke. Emang nggak bisa sih emailnya. Oke, salah satu caranya itu kita coba login pakai siapa lagi ya ini? Eh, Ya, salah satu caranya kita, ya, kita harus menghapus akun. Misalkan apa tadi? Pembeli. Pembeli. Oke, di sini coba kita hapus yang Zikri Drive ini. Atau kita rename aja deh, rename. Takutnya nanti ada yang salah. Oke, di enter, edit. Oke, oke, oke ini, ya, ini kita hapus saja dulu. Siapa tahu nanti duplikat. Ini hapus saja dulu. Oke, ini kita daftar. Kita daftarin, kita daftar. Nah, di sini kita kan pengennya ini ya, verifikasi nanti ya. Sebenarnya ini sudah muncul di, oh, oh salah ini, salah salah masuk kita, salah masuk. Harusnya di Green Drive ini. Ah, ini apa nih? Oke, masuk ya. Ya. Nah, kalau gitu ini verifikasi nanti juga bisa. Kita nanti diarahkan ke sana. Masuk sekarang. Berhasil. Mungkin kita masuk ke profile. Nah, di sini akun belum aktif tuh. Verifikasi sekarang. Nah, di sini dia bakal ngirim lagi ke email yang tadi untuk memverifikasi ulang. Di sini kita tampilkan aja yang baru. Kita copy, kita pastekan, kita verifikasi berhasil. Seperti itu. Ini kita ubah dulu gambarnya menjadi gambar apa ya? Keyboard ini boleh sih. Kita crop sampai di sini, kita simpan. Oke. Oke, di sini sebenarnya kita bisa memberikan ini ya, memberikan pengikut gitu. Jadi kita bisa ngikutin tokonya gitu. Nah, di sini kan toko Bambang ini masih 3 nih pengikutnya. Coba kita ikutin. Nah, berhasil mengikuti mengikuti toko gitu. Oke. Ini kita refresh. Oh, ikuti. Oh, ini di sini, kirain ini. Nah, bisa kita mengikuti bisa, kita ikuti lagi bisa. Oke. Nah, ini kan mesti mengikuti satu tuh. Nah, coba kita masuk ke akunnya si ini ya. Login, kita login pakai akun itu kita, Fadila Zikri ini. Kita coba ke ini ya, kita coba ke akunnya si Bambang tadi, kita Bambang. Nah, ini satu, tadi kan udah diikutin satu orang tadi ya. Oke, kita ikutin aja, ikutin ikutin lagi, oke. Nah, coba kalau misalkan kita buat toko sendiri. Nah, kan belum ada toko nih. Nah, kita buat lagi tokonya. Nama tokonya adalah toko sepatu, toko gitar misalkan. Nah, di scriptnya toko yang menjelaskan tentang gitar. Nah, di sini alamat tokonya kita kasih di Surabaya aja. Surabaya. Oke, kita pasang ini. Oke, nama nama pribadinya namanya Bang Ahmad. Nomor teleponnya itu Basing. Nggak tahu ya kenapa Ahmad banget deket deket pasar. Kita selanjutin. Oke, di sini kita tambahin logo. Logonya misalkan ini. Oke, kita tambahin lagi untuk bannernya. Kita kasih yang ini aja. Oke, kita buat tokonya. Kemudian loading. Oke, muncul ya. Muncul ya di sini. Oke, kita sebenarnya bisa ngedit juga di sini. Ngeditnya kita pengen ngeditnya ini nih. Kita ganti logo saat ini. Kita ganti lagi gitu. Kita ganti pakai ini. Kita ganti pakai ini juga. Oke, di open aja. Oke, disimpan perubahannya. Bakal di berubah, dikunjungi, coba. Nah, di sini produknya masih nol ya. Oke, di sini produknya masih nol. Itu belum ada yang masuk, belum ada ya. Oke. Nah, di sini coba kita login pakai akunnya si ini. Kita login coba. Ini kita logoutin dulu aja.
kita logout-in, kita masuk, kita login nih. Oh, logout dulu, logout. Di sini kita login, kita masuk dengan akun Google aja biar cepet. Di sini kita coba, eh, oh kita tambahin dulu produknya di sini. Kita produknya kita tambahin di sini, produknya terserah. Oh, nih gitar aja gitar. Nah, di sini kita coba masukkan ke furniture aja udah. Knock face, kondisinya baru, deskripsinya terserah. Kemudian harganya itu sekitar 50.000. Stoknya 12. Atributnya eh, warna merah misalnya. Oke. Kita berikutnya lagi kita tambahin. Kita masukkan ini, kita masukkan IKEA ini. Oke, saya simpan produknya. Berhasil ya, kita refresh. Oke, masuk dia. Nah, di sini coba kita beli di sini. Coba kita belah dua aja. Apakah sudah ada? Di refresh dulu. Nah, di sini produk terbaru ya. Produk terbaru. Oke, kita tambahin dulu diskon. Kita tambahin dulu diskonnya. Terbaru, kita target eh, semua produk aja. 34% mulainya today. Terakhirnya itu tanggal 31. Oke, simpan diskon. Oke. Nah, ini nih dapat tuh. Dapat nih kalau kita refresh, maka dia bakalan kena ya. Karena cuma satu ya berarti satu gitu. Ini sebenarnya bisa di bypass. Tinggal di switch aja nih. Status juga tidak aktif, maka di sini juga tidak aktif ya. Berubah dia. Ya udah. Ini kita ini aja. Oke. Kita pasang diskon aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita coba chat dulu sama orangnya. Kita chat sama orangnya, toko gitar ini chat. Dia online ya, langsung online ya di sini. Sini kita chat. Halo Mas. Oke. Nah, masuk ya satu. Ya Kak gitu. Ya Kak. Oke, di sini eh, oke, kita beli, kita beli aja. Kita beli Buino, kemudian pilih voucher. Oh, tidak ada ya yang bisa diterapin. Pos Indonesia, pilih pengiriman ini kita kasih, kita bayar sekarang. Ini keranjang, ini kita bayar sekarang aja. Check out sini. Eh, oke, membuat pilihan kurir kita pasang ke sini. Sini, bayar sekarang. Lah, toko gitar kan? Oh, oh salah. Salah kita salah. Kita salah kita salah pesan. Sini harusnya. Nah, Bu Inau nih. Oke, ini oke masuk ya. Masuk kita bayar pakai virtual account BNI. Kita copy aja. Masuk ke sini, sini. Account BNI masukkan, masukkan inquiries. Oke bayar. Oh mana tadi? Alah di sini harusnya. Ah di sini. Oke. Coba ke ini aja. Kirim. Ya, sini kita berikan. Oke. Oke di sini ajukan refund. Ajukan refund. Oke di sini ya permintaan oke. Oke. Kita setujui proses. Yes. Oke. Ya. Nah, sebenarnya di sini saya lupa mengimplementasikan fitur pencarian. Di sini misalkan kita mau nyari produk nih bisa, misalkan gitar, maka dia muncul nih. Kita pencet langsung ke detailnya. Nah, kalau misalkan kita berdasarkan kategori, misalkan furniture. Nah, kalau berdasarkan kategori, dia bisa nih furniture. Oke, oke. Di sini kita coba berdasarkan eh jaket. Coba jaket. Oke, jaket nggak ada. Oke, berdasarkan baju sport gitu, baju sport, baju sport, baju sport produk, baju sport. Eh, Oke, ini apa? Nggak tahu saya harusnya apa. Eh, Kategori. Eh, sorry. Monitor santuy. Monitor santuy. Ini apa ya? Oke, ini coba saya handle dulu. Oke, kali ini kita akan mengimplementasi fitur pencarian. Di sini coba kita cari misalkan monitor. Oke, ternyata monitor ada. Ini produk ya, mungkin ini kategori. Kalau kita pencet, maka dia akan berdasarkan kategori gitu ya. Nah, kalau kita misalkan carinya di sini itu adalah baju sport gitu. Kalau ini kan produk nih, produk. Nah, ini kalau kita pencet dia langsung ke detail gitu. Kalau misalkan kita cari baju sport itu tidak ada tag produk ya, berarti artinya ini kategori gitu. Nah, dia dia akan nge-grouping berdasarkan ini.
berdasarkan kategori gitu ya. Kalau kita increase minimumnya 100.000, maksimumnya 1, maksimum 2, nah tidak ada, kan nggak logik ya. Nggak logik. Misalkan dari 300 deh apa, 30.000 ininya sampai ke 1 juta, nah baru masuk dia. Nah, 400 ke, oke berarti dari 300.000 itu ke 500. 500, 2, 3. 300 ke riset. Oh, ternyata ini ya. Oh, jadi riset. Oh, jadi riset. Oke, oke. Ini kategorinya baju sport. Baju sport minimumnya 423, maksimumnya 500. Terus untuk 23. Nah, kok ada? Hmm, 400, 100, oh, 450.000. 450, 23. Nah, 50.000 minimum nih. Sampai dia 500.000. Nah, ini kan 500. 5, nah, gitu. Sedang diskon? Oh, diskon semua ya. Ini kopi Twitter nggak ada. Oke, riset dulu, riset. Oke. Nah, jadi begitu ya. Ini kalau kita minimumnya itu seri 100.000, maksimumnya itu 10, 23, 10.000. Maka dia tidak ada ya. Kalau maksimumnya itu 500.000, maka ada yang segini ya. Ada 3 produk yang sesuai dengan filter. Kalau minimumnya kita increase jadi 60.000, maka dia dapat 300.000. Oke, 60.000. Oh, minimumnya misalkan 50.000. 50.000 minimum. Oke, terus 50.000, 50.000. Kan nilai minimumnya 50.000 nih. 300.000, 50. Oke. Ya, seperti itu. Oke, minimumnya 50.000. Nilai minimum maksimumnya 60, 23, 60.000. Nah, ada 2 ya yang masuk gitu. Oke, kalau misalnya nilai minimum kita riset lagi, nilai minimumnya 60, 23, 60.000. Masih perkembangan gitu. Ini coba kita cari ini ya. Kategorinya monitor. Monitor dapat ya. Dapat semua kategori riset. Oke. Kita lihat. Nah, di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, mungkin seperti itu aja dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Semua kesalahan saya itu dari saya sendiri. Mungkin banyak yang perlu diimprove lagi dari segi logika dan kelengkapan. Ya, saya hanya bisa seperti itu. Maafkan saya jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.